Pagi, selamat siang, selamat malam. Kita akan membaca sedikit firman Tuhan yang terambil dalam Yeskiel pasal 3 ayat 16 sampai dengan yang ke-20 dengan perikop Yeskiel dipanggil menjadi penjaga Israel. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut bertanggung jawab atasnya nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut bertanggung-jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup sebab ia mau menerima peringatan dan engkau telah menyelamatkan nyawanya. Jadi kita akan mengambil satu renungan kecil di pasal yang ke-30 ayat 20. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Kita akan memasang salah satu topik kecil, yaitu berdalih sungkan. Mendapat teguran dari salah satu murid sekolah minggu, itulah yang saya alami saat mengajar. Saya berterima kasih karena murid ini tidak sungkan menegur, membuat saya sadar dan berubah. Di kesempatan berbeda, saya tahu seorang pendeta melakukan satu kejahatan. Saya diam dengan dalih sungkan. Saya merasa pendeta ini tahu banyak firman Tuhan. Biarlah orang lain saja yang menegur. Saya merasa tidak sopan dalam menegur dosanya. Sungkan adalah campuran dari rasa segan, enggan, malu, dan hormat. Sebagai bagian dari sopan santun, bagus kalau kita sungkan. Namun, jangan jadikan sungkan sebagai dalih kita tidak memperingatkan dosa saudara seiman. Bahkan pemimpin rohani kita sekalipun, karena dia pun manusia sama seperti kita yang bisa jatuh dalam dosa. Yeskiel dipanggil Tuhan sebagai penjaga Israel. Salah satu tugasnya adalah Yeskiel harus memperingatkan orang Israel yang berbuat jahat di ayatnya yang ke-17. Jika Yeskiel sudah memperingatkan orang jahat itu dan dia tidak berbalik dari kejahatannya, Yeskiel menyelamatkan dirinya sendiri. Sebaliknya, kalau Yeskiel tidak memperingatkannya, lalu orang itu mati dalam dosanya, Tuhan menuntut pertanggungjawaban nyawa orang itu dari Yeskiel, ayatnya yang ke-19 dan 20. Pada praktiknya tidak mudah menegur dosa seseorang, tapi mari lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tegurlah dengan penuh kasih tanpa mempermalukan dia di depan umum. Jangan sungkan menegur dosa orang yang kita kasihi agar dia sadar dan bertobat serta tidak celaka karena dosanya. Memperingatkan orang yang berbuat dosa bukanlah jahat, melainkan keharusan agar orang itu sadar dan
tobat. Demikian sedikit dari renungan singkat ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Amin.